semuanya? Siap. Baik, untuk siang ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertatap muka dan berada dalam sebuah forum diskusi yang cukup menarik. Untuk tema hari ini kita akan membahas mengenai budaya positif di sekolah, yang nanti untuk materi akan dipaparkan oleh Ibu Siti Khatijah SPD selama 30 menit pemaparan materi, di mana nanti Bapak Ibu akan diberikan elaborasi mengenai apa itu budaya positif, kemudian contoh-contoh penerapannya dalam kelas maupun dalam lingkup sekolah secara umum, dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai implementasi budaya positif dan juga tantangan-tantangan yang mungkin nanti akan kita hadapi bersama, dan juga mudah-mudahan dalam forum ini kita akan mendapatkan solusi bersama demi mendapatkan tujuan pembelajaran yang kita inginkan dan juga kondisi kelas yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Baik, kita akan langsung saja untuk memulai sesi diskusi kita hari ini, yaitu dengan pemaparan materi mengenai elaborasi tentang budaya positif dari Ibu Siti Khatijah. Pada Ibu Siti, kami persilahkan. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ploso, yang saya hormati rekan-rekan CGP Angkatan 5 Kulon Progo, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ploso. Pertama-tama marilah kita haturkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas nikmat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia nikmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul di lokasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara sesi berbagi pemahaman budaya positif. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan CGP saya, Ibu Oktina Utami, guru bahasa Inggris dari SMA 1 Negeri Ploso, yang bersedia menjadi MC dan moderator sesi berbagi pemahaman saya. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan, ini adalah table of contents atau garis besar dari isi modul budaya positif. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang konsep budaya positif, kemudian kita akan dalam meraih atau mencapai budaya positif itu kita juga akan belajar teori motivasi. Kemudian strategi untuk menerapkan budaya positif itu ada keyakinan kelas. Kemudian kita juga akan mempelajari motif-motif anak-anak kita itu melakukan pelanggaran itu karena ada faktor-faktor kebutuhan dasar manusianya yang tidak terpenuhi. Kita juga nanti akan mengenal macam-macam kebutuhan dasar manusia, dan juga kita akan mengenali strategi menerapkan budaya positif dengan 5 posisi kontrol guru. Kemudian kita juga akan mengenal apa perbedaannya, apa dampaknya dari pemberian hukuman, apa itu pemberian penghargaan, konsekuensi, dan juga ada strategi yang kami pelajari, yang kami dalami dalam modul budaya positif ini adalah strategi restitusi. Nah, nanti kita akan mendalami macam-macam garis besar dari modul budaya positif ini. Nah, untuk materi yang pertama adalah konsep budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu guru sekalian semuanya yang sudah bertahun-tahun pengalaman mengajar tentulah sudah sangat memahami
apa itu konsep budaya positif, karena memang ini adalah goals dari sebuah pendidikan itu bisa mewujudkan budaya positif. Dari segi kata budaya itu adalah hasil pemikiran manusia. Budaya juga adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Kemudian untuk positif sendiri itu maknanya adalah kebaikan-kebaikan. Nah, kita, Bapak Ibu sekalian, sebagai guru memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, jadi di sini ada garis besarnya karena di sini juga kita menerapkan konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi menerapkannya harus berpihak pada murid. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam kita mencapai tujuan kita, yaitu sebuah budaya positif. Nah, kita itu menggunakan pendekatan disiplin ya, atau kita melakukan suatu pendisiplinan. Nah, disiplin sendiri di sini maknanya adalah kemampuan mengontrol diri. Jadi disiplin sendiri itu bukan semata-mata kita taat pada peraturan, tapi sebenarnya disiplin itu adalah kemampuan diri kita itu mengendalikan entah itu amarah, entah itu kebutuhan tadi yang nanti akan kita pelajari, supaya kita itu tetap berada di jalan yang benar. Jadi disiplin sendiri itu maknanya adalah kemampuan seorang individu itu untuk mengontrol dirinya. Nah, kemudian dengan disiplin itu, dengan kemampuan mengontrol diri ini tadi, kita nanti akan mencapai sebuah budaya positif, yang mana budaya positif ini adalah impian kita, tujuan kita, dan juga gerakan kita yang kita dengung-dengungkan dalam sistem pendidikan kita. Jadi disiplin itu disimpulkan adalah cara mengontrol diri untuk menanamkan karakter baik demi mencapai nilai-nilai yang diyakini. Jadi nilai-nilai di sini yang kita maksud adalah nilai-nilai budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena pemerintah kita sedang menggadang-gadangkan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Nah, budaya positif yang ingin kita tuju bersama-sama dalam kapal pendidikan ini adalah ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi budaya positif yang mau diraih pemerintah atau pendidikan kita saat ini pada kurikulum merdeka ini adalah mencapai profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, serta kreatif. Nah, untuk menghafal profil pelajar Pancasila ini, mari kita bersama-sama menyanyi ya Bapak Ibu ya, supaya semangat. Sudah hafal lagunya Mana di Mana? Ya Bu Rini. Mana di mana anak kambing saya. Nah, mana di mananya ini kita ganti dengan kata-kata pada profil pelajar Pancasila. Saya beri contoh dulu ya. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, oke, serta kreatif, oke. Itulah profil pelajar Pancasila. Yuk kita bareng-bareng ya Pak Bu ya. Yuk yang keras, yang semangat suaranya. Yuk 1, 2, 3. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, oke, serta kreatif, oke. Itulah profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah goals kita. Ini adalah goals pendidikan kita. Kita ingin meraih budaya positif. Kita ingin supaya anak-anak didik kita bisa memiliki elemen-elemen
Pancasila. Oke, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk mencapai goal itu tadi, kita perlu mempelajari teori motivasi. Semua orang itu harus memiliki motivasi untuk bisa meraih cita-citanya, goalsnya. Nah, ini kita belajar dulu tentang teori motivasi. Untuk mencapai budaya positif, dibutuhkan motivasi. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Di dalam modul ini dibahas bahwa yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seumpama contohnya anak-anak kita itu motivasi dia berangkat pagi itu hanya karena tidak ingin dimarahi bu guru. Nah, ini adalah contoh motivasi yang pertama. Motivasi anak-anak itu rajin menyapu supaya apa? Supaya tidak dimarahi bu guru. Nah, ini adalah motif yang pertama. Namun, motif ini adalah motivasi dengan tingkat paling rendah dan tergolong motivasi eksternal. Nanti kalau pas dapat bu guru atau pak gurunya yang galak, dia tertib. Lalu bagaimana ketika berganti bu guru dan pak guru yang santai? Kira-kira dia akan tetap tertib atau tidak? Nah, maka itu ini disebut motivasi dengan tingkat rendah karena dia tidak memiliki motivasi di dalam dirinya sendiri. Dia hanya tergantung pada orang lain. Nah, jadi efek dari motivasi ini hanya bertahan sebentar saja, hanya berlaku pada guru A saja. Nanti dengan guru B sudah beda lagi. Maka ini disebut motivasi dengan tingkat terendah. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan. Nah, ini adalah motivasi pada tingkat kedua dan sama-sama termasuk jenis motivasi eksternal. Nah, ini contohnya adalah siswa-siswa yang tipenya seperti ini. Aku pengen rajin belajar supaya aku dapat ranking 1. Nah, ini adalah motivasi yang kedua. Nanti kalau misalnya nggak ranking 1 terus gimana Bapak Ibu? Masih rajin belajar apa enggak? Nah, ini makanya motivasi yang kedua ini juga termasuk motivasi yang memiliki jangka pendek, tidak bisa berjangka panjang. Karena ketika anak itu hanya bergantung pada ingin mendapatkan ranking 1, nanti dia motivasinya akan turun ketika dia ternyata tidak meraih ranking 1. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini juga akan membuat anak itu menjadi pamrih atau dia itu tidak ikhlas melakukan segala sesuatunya, hanya ingin mendapatkan imbalan, hanya ingin mendapatkan hadiah, hanya ingin diakui menjadi orang yang hebat. Saya pernah tahun yang kemarin yang kelasnya sekarang dipegang Bu Tri ya kalau nggak salah. Nah, itu yang kelas 4 sekarang itu dulu waktu kelas 2-nya saya itu menerapkan bintang sholat. Ketika saya pagi-pagi saya cek siapa yang sudah sholat 5 waktu, itu langsung pada buru-buru ngambil bintang untuk nempel. Tapi ternyata setelah saya sadari, ketika sekarang kelas 4 mereka tidak seperti saat dulu. Berarti ternyata teori ini benar juga ya. Anak-anak yang melakukan segala sesuatu hanya karena ingin mendapatkan hadiah atau imbalan, ternyata itu juga tidak bertahan lama. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya ingin belajar karena saya ingin menghargai diri saya sendiri. Saya ingin menghadiahi diri saya sendiri dengan ilmu-ilmu. Saya ingin menjadi pintar. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau sampai anak-anak kita sudah memiliki motivasi seperti ini, selesai sudah tugas kita jadi guru. Selesai sudah tugas pendidikan di Indonesia kalau semua anak didik kita sudah memiliki motivasi yang ketiga untuk menghargai
diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi yang memiliki efek jangka panjang karena dia tidak akan tergantung dengan guru A, guru B, guru C. Dia juga tidak akan tergantung dengan imbalan, penghargaan, ranking, tidak akan. Tapi dia belajar karena dia ingin menjadi pintar, dia ingin bermanfaat, dia punya nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, nanti bagaimana caranya kita sama-sama belajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk meraih budaya positif itu tadi yang elemen profil pelajar Pancasila tadi. Nah, cara yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai budaya positif itu adalah menggunakan ini Bapak Ibu, disiplin positif. Jadi, bagaimana kita menanamkan disiplin kepada anak-anak itu tidak dengan hukuman, tidak dengan imbalan, tidak dengan penghargaan, tapi dengan ini, dengan disiplin positif. Mari kita analisis dulu pengertiannya. Disiplin adalah kemampuan mengontrol diri untuk menanamkan karakter-karakter baik, mencapai nilai-nilai yang diyakini, yaitu budaya positif tadi. Nah, untuk disiplin positif, disiplin positif ini adalah cara menanamkan kedisiplinan dengan menumbuhkan menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Nah, jadi perbedaannya dengan cara-cara pendisiplinan yang lain, disiplin positif ini tidak dengan hukuman, tidak dengan penghargaan, tapi dengan menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Tujuan dari disiplin positif adalah melakukan kontrol diri tanpa adanya hukuman atau penghargaan, namun karena motivasi intrinsik siswa yang memiliki dampak jangka panjang. Nah, nanti akan kita pelajari selanjutnya strategi untuk penerapan disiplin positif di sekolah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini adalah strategi kita yang kita pelajari di dalam modul budaya positif ini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa, yaitu melalui keyakinan kelas. Siswa akan berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai yang mereka hargai dan yakini. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang diyakini anggota kelas, yaitu guru dan siswa, dalam mewujudkan terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas ini biasanya dirumuskan dengan kalimat positif bersama siswa. Jadi kalimat-kalimat pada keyakinan kelas ini itu tidak mengandung pernyataan negatif seperti misalnya dilarang rame, dilarang buang sampah. Nah, itu adalah pernyataan-pernyataan negatif. Biasanya pernyataan negatif itu mengandung unsur pemaksaan atau mengandung unsur yang kurang datang dari dalam diri anak. Tapi keyakinan kelas ini kita rumuskan dengan kalimat-kalimat yang positif. Misalnya, duduklah dengan tenang, ikutilah pelajaran Bu Guru dengan tertib, rapikan kembali buku-buku pada rak, kemudian kembalikan lagi sapu pada tempatnya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang hanya intinya tanpa paksaan. Jadi tidak ada paksaan. Jadi lebih menumbuhkan motivasi intrinsik kepada anak harapannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam penerapan disiplin di sekolah dimanapun berada, itu pasti sering terjadi pelanggaran. Pasti sering terjadi ketidakpatuhan, itu sudah hukum alam. Nah, terjadinya ketidakpatuhan pada peraturan atau istilahnya dalam modul ini adalah indisipliner. Itu terjadi karena ada kebutuhan dasar manusia yang gagal atau belum terpenuhi. Nah, ini menurut tokoh William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah,
biasanya anak-anak yang melakukan pelanggaran karena kebutuhan bertahan hidup ini adalah misal kesehatannya atau kondisi diri secara fisik. Sebagai contoh misalnya ada siswa yang tidak mau duduk diam di dalam kelas, jalan-jalan terus. Ternyata setelah ditanya, anak itu mengalami sakit perut. Nah, anak itu berarti melakukan pelanggaran karena kebutuhannya, kesehatannya tidak terpenuhi. Itu adalah kebutuhan yang pertama. Kemudian kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, yaitu di mana individu itu ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin diterima, ingin punya teman. Sebagai contoh mungkin ada siswa bapak ibu itu yang dia itu rame di kelas, dia itu jadi troublemaker. Ternyata apa? Ternyata mungkin ada kebutuhannya yang tidak dipenuhi di rumah. Mungkin dia kurang perhatian, kurang kasih sayang, atau mungkin karena dia itu sudah dicap sebagai troublemaker, kurang diterima di kelas, kurang punya teman, tidak ada yang mau menjadi temannya. Nah, itu juga bisa menjadi alasan kenapa dia melakukan pelanggaran. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom, yang mana individu ini ingin mencoba hal baru, suka bergerak, ingin berada di luar. Nah, apabila bapak ibu memiliki murid yang mungkin dia itu tidak bisa diam, nah mungkin karena ada kebutuhannya ini, kebutuhan akan kebebasan yang belum terpenuhi. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kesenangan atau fun. Nah, biasanya individu ini melakukan pelanggaran karena itu bukan minat dia. Dia hanya suka pada hal tertentu. Sebagai contoh mungkin muridnya Bu Okti, pas pelajarannya Bu Okti rame karena bahasa Inggris itu susah. Tapi nanti kalau pas pelajaran yang disukai menggambar, ya itu dia jenuh. Nah, itu berarti ada kebutuhan dia tentang kesenangan atau minatnya itu pada menggambar. Dia tidak suka pelajaran selain menggambar. Jadi pas menggambar kok dia anteng. Kalau pas pelajaran yang lain dia rame. Nah, berarti ada kebutuhan akan kesenangan yang tidak dia dapati sewaktu pelajaran itu. Nah, kemudian kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan penguasaan atau power. Nah, kebutuhan ini adalah di mana individu itu ingin diakui, ingin mempunyai pengaruh, dia ingin menjadi leader. Nah, biasanya anak-anak yang ramai ketika pelajaran, kemudian ketika dia itu dijadikan leader dalam suatu kelompok diskusi, dia malah mau mengikuti. Nah, contohnya misalnya murid saya Wildan gitu, dia itu kemarin saya pamit, Bu Guru pamit ya, Bu Guru mau ke ATM dulu ambil uang, nanti siapa yang rame bilang ke ketua kelas. Nah, dia langsung, Bu Guru aku mau jadi ketua kelas. Nah, berarti saya mendeteksi mungkin ada kebutuhan dia penguasaan atau power yang belum terpenuhi. Ya, ini mungkin saja ada 5 itu tadi ya Bapak Ibu, mengapa anak-anak kita itu melakukan sebuah indisipliner atau pelanggaran. Itu biasanya ada 5 kebutuhan ini yang belum terpenuhi atau gagal terpenuhi. Nah, nanti kita sebagai guru itu kita bisa menggali. Jadi kita jangan langsung menjudge anak itu nakal, anak itu tidak tertib, tapi kita menggali kebutuhan manakah yang belum terpenuhi. Selanjutnya, nah ini adalah strategi juga Bapak Ibu sekalian, strategi kita sebagai seorang guru dalam program disiplin positif. Nah, program disiplin positif yang dikembangkan oleh Diana Gosen yaitu posisi kontrol guru sebagai. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi ketika siswa kita melakukan pelanggaran, nah, kita akan memilih posisi yang mana ini Bapak Ibu. Apakah kita akan memilih sebagai posisi penghukum, pembuat rasa bersalah? Nah, nanti ini kita sama-sama belajar. Saya sendiri juga sering memberikan hukuman kepada anak saya atau siswa-siswa saya. Ternyata di sini ada memang tidak ada yang lebih baik diantaranya, tapi nanti kita sebagai guru kita yang menilai mana yang efektif. Mungkin ketika kita
memposisikan diri jadi penghukum itu efektif? Atau membuat rasa bersalah? Atau teman? Atau pemantau? Atau yang lain? Nah, nanti kita refleksikan bersama-sama, kita kita dalami bersama-sama. Nah, untuk pengertiannya, posisi kontrol guru sebagai penghukum ini adalah seseorang guru yang memberikan hukuman fisik dan verbal. Nah, biasanya guru yang memposisikan diri sebagai penghukum ini juga hanya memiliki efek jangka pendek. Biasanya muridnya hanya tertib pada guru itu saja. Biasanya guru yang killer itu lebih ditakuti daripada guru yang biasa-biasa saja. Nah, ini adalah efeknya jangka pendek karena berarti siswa itu tertib karena gurunya galak. Nah, jadi ini adalah posisi guru sebagai penghukum, memberikan hukuman fisik dan verbal. Ada muridnya yang melapor, "Bu guru, saya lupa tidak mengerjakan PR. Ya, sekarang keliling lapangan 10 kali." Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini adalah posisi guru yang kata-katanya halus tapi menusuk ke dalam hati. Misalnya muridnya lapor, "Maaf Bu Guru, saya terlambat." "Kenapa Mas terlambat? Kamu gak kasihan ya sama orang tuamu? Orang tuamu itu sudah membayar sekolahmu mahal-mahal loh. Kenapa terlambat?" Nah, ini kan lembut tapi dia kata-katanya menusuk ke dalam hati. Jadinya membuat si anak itu, "Aduh, aku salah." Jadinya akan membentuk karakter gagal. Jadinya seorang guru yang memposisikan diri pada pembuat rasa bersalah ini nanti biasanya di dalam diri anak itu menjadi kurang memiliki keberanian untuk mengambil inisiatif karena dia sudah tertanam karakter gagal di dalam dirinya. Teorinya seperti ini. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Lah, ini biasanya seorang guru yang ketika muridnya melakukan pelanggaran, dia memposisikan diri setara dengan murid. Ada muridnya yang misalnya melakukan pelanggaran, ya dia mengatakan seperti ini, "Le, kamu kenapa kok buang sampah sembarangan?" Itu jadinya dia lebih atau misalnya, "Bro, gimana bro? Kamu kok buang sampah sembarangan bro?" Jadinya lebih memposisikan dirinya tuh lebih akrab dengan murid. Tujuannya supaya muridnya itu mau terbuka. Mungkin ketika kita memposisikan diri tidak setara dengan murid, dia takut dengan kita. Tapi kalau kita mengakrabi dia atau kita memposisikan seperti seorang teman, nah itu mungkin dia mau terbuka atau membuka diri. Nah, tapi kelemahannya pada posisi teman ini mungkin guru itu jadi kurang memiliki wibawa, mungkin ya. Jadi seolah-olah ketika guru ini sering memposisikan setara dengan murid, jadi kayaknya tuh murid mungkin menganggap dia itu sepele, penak karo guru kaya ora bakal seneni ya. Mungkin terus ya disepelekan atau kurang memiliki wibawa. Selanjutnya posisi kontrol yang keempat, guru hanya menjadi seorang pemantau atau yang disebut pengawas pelanggaran atau pencatat. Misalnya seorang guru yang di kelasnya ada buku kasus atau buku pelanggaran. Misalnya muridnya lapor, "Bu guru, tadi ini buang sampah sembarangan ya, tulis di buku pelanggaran. Bu guru, ini tadi beramal roti ya, tulis di buku kebaikan." Nah, jadi hanya sekedar mengawasi murid-muridnya saja sudah melakukan pelanggaran atau mungkin kebaikan, jadi hanya sebagai pengawas, tapi tidak memberikan masukan atau solusi apa-apa, hanya sebagai pencatat saja. Kalau di SMA mungkin ya yang terlambat ditulis, kasih poin, nah hanya sekedar seperti itu saja. Maka ini adalah posisi guru sebagai pemantau. Kemudian posisi yang kelima, ini adalah posisi guru sebagai manajer. Ini posisi yang mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya,
maupun kebutuhan orang lain. Nah, jadi mungkin ketika kita memposisikan diri kita pada posisi manajer ini, ketika murid melakukan kesalahan, maka kita mengajak murid kita, kira-kira kebutuhan manakah dari 5 kebutuhan dasar tadi yang belum terpenuhi atau gagal terpenuhi. Misalnya dia itu kelihatan tidak bersemangat belajar, oh ternyata lapar, ya sudah, Bu Guru punya roti sedikit, kita penuhi sedikit kebutuhannya yang kurang-kurang. Nanti kalau udah makan boleh ikut belajar lagi ya. Bu Guru, saya sakit perut, oh ya ke kamar mandi dulu. Nanti kebutuhannya sudah selesai, nah kemudian kita ajak si murid itu kembali lagi ke dalam kelas. Kemudian berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Bu Guru, tadi aku main bola terus aku mecahin jendela. Wah, kenapa? Tadi soalnya aku terlalu semangat. Ini ya, terus kira-kira bagaimana kalau jendelanya sudah pecah? Jadi kita mengajak siswa itu untuk berpikir sendiri bagaimana solusinya. Jadi jangan langsung kita kasih solusi, biar anak itu berlatih menjadi manajer untuk menganalisis kebutuhan dirinya sendiri. Jadi ini adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi yang dianjurkan dalam modul budaya positif ini, yaitu guru hendaknya memposisikan diri kepada murid-murid yang melakukan pelanggaran sebagai manajer. Nah, apa itu restitusi Bapak Ibu? Nah, di sini ada perbedaannya ya Bapak Ibu. Ada 3 macam bentuk pendisiplinan. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa perbedaannya? Kalau hukuman itu sifatnya satu arah. Jadi hanya si guru itu yang menentukan dan tanpa ada kesepakatan. Misalnya, Bu Guru, aku lupa membawa buku paket. Ya udah, sekarang kamu berdiri di tiang bendera. Nah, padahal sebelumnya belum pernah ada perjanjian kalau nggak bawa buku paket berdiri di depan tiang bendera itu nggak ada. Jadinya si guru itu saja yang menentukan. Jadi sifatnya satu arah tanpa ada komunikasi dengan siswa. Kemudian perbedaannya dengan konsekuensi. Konsekuensi ini sifatnya 2 arah. Ada kesepakatan antara guru dan siswa di awal pembelajaran. Biasanya di awal semester kita buat bareng-bareng sama murid kesepakatan kelas. Bagi yang tidak membawa buku paket, nanti harus misalnya menulis rangkuman buku setebal berapa halaman. Nah, misalnya itu. Tapi siswa mengetahui. Nah, ini disebut konsekuensi. Nah, kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, restitusi ini apa? Restitusi itu seperti tadi, jadi memposisikan guru sebagai manajer. Jadi kita menganalisis dulu apa kira-kira kebutuhan siswa yang gagal terpenuhi. Kemudian kita mengajak bersama-sama siswa itu mencari solusinya. Kemudian ketika sudah ada solusinya, otomatis biasanya anak yang melakukan pelanggaran itu kurang diterima di kelas, kurang disukai, disengiti lah, dijauhi teman-temannya. Nah, ini kita mengajak anak yang sudah melakukan pelanggaran ini, kita kembalikan ke kelas. Yuk, sekarang kita semua temenan lagi ya, semuanya salaman. Jadi inti dari restitusi itu adalah mengembalikan siswa yang melakukan pelanggaran tadi untuk kembali diterima di kelompoknya atau di dalam kelas. Ini adalah pengertian dari restitusi, jadi mengembalikan siswa. Mulai siswa yang tadinya sudah tertolak menjadi kembali lagi dalam kelompoknya. Nah, restitusi ini memiliki 3 tahapan atau yang dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, supaya lebih jelasnya Bapak Ibu, di sini saya ada video tentang segitiga restitusi. Mari kita tonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagian pertama, restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Berikut ini adalah segitiga restitusi. Tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagian ketiga, skenario 2 kasus siswa yang melakukan pelanggaran. Kasus 1, siswa yang membuang sampah sembarangan. Ya, ini adalah contoh skenario kasus siswa yang melakukan pelanggaran ya. Tentang siswa yang membuang sampah sembarangan. Nah, tahapannya seperti ini. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Kita mengatakan supaya anak-anak itu jiwanya tidak guncang, tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Kasus 2, siswa yang datang terlambat. Ini kasus yang kedua, siswa yang melakukan pelanggaran datang terlambat sekolah. Karena tujuan dari restitusi ini adalah membangun karakter anak, jadi tidak mematikan karakter anak, tapi kita membangun karakter anak. Kita tanya untuk yang tahap kedua itu apa alasannya. Jadi untuk kita mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Terus kira-kira bagaimana caranya supaya tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Kita pegang komitmen si anak, kita tuntut untuk mencari solusinya. Bagian 3, Ini ada contoh skenario. restitusi bersama siswa. Ini tahap pertama Bapak Ibu, kita stabilkan dulu identitasnya. Dan tahap kedua kita mencari alasannya. Baik, Hakim. Guru memahami alasan kamu datang terlambat. Nah, sekarang kira-kira supaya Hakim tidak terlalu kesiangan lagi, bagaimana ya, bagus. Jadi Hakim mulai sekarang tidurnya jangan malam-malam ya. Besok kalau Hakim sudah besar ingin jadi apa? Wah, bagus sekali itu cita-citanya jadi
mencontohkan penerapan segitiga restitusi. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Biasa sekali ya melakukan restitusi dengan anak kelas 1 dan rasanya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi contoh tahapan restitusi yang kita lakukan ketika murid kita melakukan pelanggaran. Ini tadi sudah ya videonya. Ya intinya tahapan yang pertama ini Bapak Ibu. Jadi kita menenangkan siswa yang berbuat salah dulu. Karena terkadang kalau anak-anak kelas 1 itu berbuat salah. Nah dulu saya punya murid si Juli itu. Waktu SBDP itu saya minta anak-anak membawa pasir karena kita nanti akan membuat lukisan pasir. Nah, pasirnya tapi harus dicuci dulu anak-anak di rumah supaya nanti ketika kita tempel itu pasirnya itu tidak ada bakterinya atau anak-anak bermain itu bersih gitu. Jadi pasir yang benar pasir itu dicuci dulu, direndam pakai air terus dijemur di bawah matahari karena waktu itu saya pesannya hari Jumat. Jadi Sabtu Minggu itu bisa ada kesempatan untuk menjemur pasir terus nanti hari Seninnya dibawa. Nah, sama Juli pasirnya itu ditaruh di depan kelas. Tiba-tiba waktu pagi-pagi itu Pak Bini baru nyapu iki opo. Nah, disuntaklah di halaman itu Selasar kelas 1. Terus saya datang, Juli itu nangis sudah. Jadinya Julinya tuh udah nangis karena apa? Ketika seorang anak yang masih suci, hatinya masih bersih itu, dia melakukan kesalahan yang yang tidak dia sengaja itu dia itu akan merasa batinnya itu down. Nah, di sini tahapan pertama, ketika kita merestitusi anak itu kita menstabilkan identitas, kita tenangkan dulu anak yang berbuat salah ini. Tidak apa-apa, gimana tadi ceritanya? Kalau misalnya dia masih nangis, ya biar tenang dulu ceritanya nanti lagi. Nah nanti sampai ketika kondisi anak itu sudah benar-benar bisa kita ajak bicara, tidak apa-apa, semua ada solusinya. Jadi kita tenangkan dulu. Nah kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah kita tanya kepada anak-anak. Setiap anak melakukan pelanggaran pasti ada alasannya. Nah, kita tanya, kalau anak-anak yang benar-benar masih masih polos itu pasti akan berkata jujur apa adanya. Beda mungkin dengan yang SMA ya. Kalau anak-anak SD mungkin masih lugu-lugu, terutama yang kelas 1 ya, masih lugu-lugu. Pasti alasannya masih sangat bisa kita pahami. Dan kita ketika anak menjelaskan alasannya itu kita memahami. Kita memposisikan diri kita itu kita bukan pembenaran, tapi intinya adalah kita meyakinkan kepada siswa itu semua ada solusinya. Semua permasalahan pasti ada solusi. Tidak apa-apa. Tenang. Yang penting kita sekarang mari sama-sama cari solusinya. Jadi kita pertama jangan kita kasih tahu dulu solusinya. Kita coba anak itu berpikir. Nah ini sebenarnya juga keterampilan berpikir kritis ya, kita latih. Kira-kira kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, kita tanyakan dulu, punya ide nggak? Nah, nanti kita tuntut pelan-pelan sampai benar-benar ketemu solusinya. Lalu kemudian kalau sudah ketemu solusinya, tahapan yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan, kalau kamu berbuat seperti ini, kamu melakukan pelanggaran seperti ini, hal ini tuh berarti menunjukkan dirimu itu seperti apa? Dirimu itu kalau melakukan pelanggaran terus kali ini berarti dirimu tuh apakah bagus? Nah, itu kita tanyakan. Nanti kalau batinnya itu masih suci, pasti batinnya itu akan menyadari hal yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Jadinya di sini adalah benar-benar kita tuh masuk ke dalam hati anak, supaya anak itu hatinya itu bisa berpikir, bisa menilai perbuatannya sendiri itu baik atau buruk toh. Nah, lalu karena yang ini yang keyakinan klasik tadi, kalau kelas
kita itu sudah punya keyakinan kelas, maka kita bisa mengembalikan. Kamu itu nyontek temanmu kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Misal kelasnya keyakinannya adalah menghargai teman. Nek kamu nyontek gini, kamu tuh menghargai temanmu nggak toh? Kamu menghargai usaha temanmu atau enggak? Kira-kira gimana? Itu kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Tapi kalau belum punya keyakinan kelas ya itu tadi, biar anak tuh menilai dirinya tuh kamu kayak gini bagus apa enggak tahu ya. Nah, ini menanyakan nilai, ini menanyakan keyakinan atau nilai yang diyakini. Itu tadi. Oke, kita ice breaking dulu nih Bapak Ibu biar nggak sepaneng. Oke ya. Sekarang semuanya berdiri dulu yuk. Yuk, tirukan bareng-bareng. 1
disiplin positif sesuai keyakinan kelas. Suasana kelas aman dan menyenangkan lah. Bapak Ibu perso sendiri bagaimana kelas 1 ini luar biasa. Nah, harapan saya ketika saya sudah menerapkan keyakinan kelas ini ada perubahan-perubahan positif. Saya sangat berharap sekali saya mendapatkan kelas yang ini tuh awalnya ya memang wah kok gini ya. Tapi sekarang saya bisa sedikit mensyukuri. Karena apa? Karena ketika saya mendapatkan murid-murid yang luar biasa di kelas 1 ini, berarti saya punya kesempatan belajar dengan keyakinan kelas ini. Mudah-mudahan seperti apapun nanti hasilnya, yang penting saya sudah berusaha. Harapan saya anak-anak kelas 1 nanti bisa menjadi anak-anak yang solih semuanya, yang taat, tertib, dan juga bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Kemudian dari aksi nyata saya ini masanya. Yang pertama saya melakukan brainstorming dan mencari referensi, melakukan diskusi kira-kira apa ya yang pas ya aksi nyata yang bisa saya terapkan di kelas. Ini tahapan saya yang pertama itu. Kemudian yang kedua, saya sudah mengambil keputusan ini aksi nyata saya kepingin banget karena cocok banget nih buat kelas saya yang banyak troublemaker-nya nih. Saya pingin banget membuat keyakinan kelas. Saya ingin membuktikan ini tuh bisa berhasil nggak sih di kelas saya. Nah, jadi saya penasaran. Kemudian yang ketiga, saya membuat keyakinan kelas bersama yang disepakati bersama siswa. Kemudian yang keempat, saya mensosialisasikan keyakinan kelas pada wali siswa di grup paguyuban, kemudian rekan-rekan guru dan juga kepala sekolah. Yang kelima, mengontrol jalannya keyakinan kelas. Jadi yang ke depan ini sudah ada keyakinan kelas, nanti saya akan mengontrolnya. Kira-kira ketika ada anak yang melakukan pelanggaran akan saya kembalikan lagi. Saya akan terapkan melakukan restitusi dan juga mengembalikan pada keyakinan kelas. Dan kalau misalnya ada yang belum pas, berarti tahapan saya yang keenam yaitu saya harus mengevaluasi jalannya keyakinan kelas. Apa yang belum pas? Kemudian saya akan buat refleksi dan perbaikan. Nah, dukungan yang dibutuhkan yaitu beberapa ini ya, ada bahan dan alat, dukungan rekan guru dan kepala sekolah. Saya minta dukungannya dan ini juga sudah saya terima kasih sekali teman-teman semuanya sudah mendukung saya dalam acara ini ya. Ini sudah bagian dari suntikan motivasi kepada saya untuk bisa benar-benar menjalankan aksi nyata budaya positif ini dengan baik. Kemudian yang ketiga, siswa-siswa sebagai pusat pembelajaran, penerapan disiplin positif dan juga dukungan orang tua. Kemarin juga saya ketika mensosialisasikannya baru sekedar di WA itu alhamdulillah dapat respon dari wali itu juga mengatakan siap Bu Guru, itu sudah merupakan bentuk respon atau umpan balik yang saya sudah terima dari wali. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tahapan yang kemarin saya jalani ketika membuat keyakinan kelas. Ini supaya lebih jelasnya. Nah, ini pertama kemarin saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok karena saya kan kelas 1 itu belum semuanya bisa menulis. Padahal harus bisa menuliskan dalam post-it itu ya. Jadi saya bagi jadi yang bisa nulis itu saya bisa bagi jadi 3 kelompok karena setiap kelompok harus ada yang bisa nulis. Nanti yang lain bisa urun rembuk atau ikut diskusinya. Jadi kemarin saya bagi jadi 3 kelompok ini. Kelompoknya Via, Angger, sama ini kok nggak kelihatan ya sih, Dava kalau nggak salah. Dan itu ada Melinda, Baim. Kemudian itu Hakim sama Vito, satunya lagi Wildan. Ya, Wildan itu memang nggak bisa diam, jadi ya sambil jalan-jalan tapi dia tetap mendengarkan. Dia ini Wildan itu ada posisinya di bawah kamera, jadi dia mengontrol jalannya kamera. Ini kemarin. Nah, kemudian pertanyaan pertama, karena tidak mungkin saya langsung tiba-tiba anak-anak silakan tulis keyakinan kelas mana apa yang ingin kamu tulis. Pasti anak kelas 1. Keyakinan kelas itu apa Bu Guru ya. Jadi untuk persepsinya ya Bapak Ibu sekalian, kelas 1 kan masih taraf berpikirnya tuh konkret banget ya. Jadi saya mengajak anak-anak tuh membayangkan dulu, anak-anak kelas impian kalian tuh seperti apa. Kalau saya pancing-pancing, pengen kelasnya yang apa, yang bersih, yang rapi, yang coba anak-anak tulis. Nah, nanti mereka tulis. Nah, pengen kelas yang rapi Bu Guru, pengen yang bersih, pengen yang tertib, pengen yang damai, pengen yang nggak ada yang berantem. Lah si Mbak itu bilang, Bu Guru saya pengen kelas malaikat. Kelas malaikat itu apa? Ya mungkin
ketika mereka sudah menuliskan kelas impiannya, ditempel di depan. Nah, tiap-tiap kelompok nempel post-it di sini ya. Nah, kemudian saya bacakan kelompok A kepengen kelas yang seperti ini nih. Kelompok B pengen gini, kelompok C yang ini. Nah terus saya ajak anak-anak berpikir, nah supaya kita bisa mencapai kelas impian itu, kan yang pertama nih pengen kelasnya rapi, apa yang anak-anak lakukan? Ditata Bu Guru, dibereskan, ini itu kemudian anak-anak otaknya mulai berpikir, nah apa yang harus mereka lakukan ketika pengen kelasnya begini, apa yang harus dilakukan? Nah, tulis yuk, ditulis. Terus kayak yang timnya Hakim itu belum bisa nulis, Bu Guru nulis dibersihkan tuh gimana ya? Saya bantu, saya diktekan hurufnya karena belum bisa nulis dibersihkan. D, I, B, E, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu anak-anak menempel lagi apa-apa yang harus yang mereka lakukan itu tadi, dan kita bersama-sama merumuskan keyakinan kelas. Terbentuklah ini Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas 1 yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua, menghargai guru dan teman. Dan yang ketiga, peduli, tutupannya. Yang bawah ini, berusaha melakukan yang terbaik, meletakkan barang kembali ke tempatnya. Karena anak-anak kelas 1 tuh ada yang udah pintar nulis, ada yang belum bisa nulis. Nggak bisa kita samakan Melinda dengan Wildan. Nah, Wildan itu bisa nulis 1 baris itu sudah alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Yang penting anak itu sudah berusaha yang terbaik, itu sudah saya hargai. Nah, ini kemudian Bapak Ibu sudah selesai keyakinan kelasnya, kemudian kita buat pajangan keyakinan kelas yang ada di pojok situ yang sudah disepakati bersama. Kita buatnya bersama anak-anak ya, karena supaya anak-anak tuh merasa memiliki bahwa ini tuh memang yang harus kita hargai bersama-sama, yang kita taati bersama-sama. Terima kasih. Demikian sesi berbagi pemahaman dan aksi nyata yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Muhammad. Ya, luar biasa sekali Bu Siti pemaparannya. Saya sampai speechless loh sebagai moderator. Karena lengkap sekali dan juga benar-benar memberikan gambaran kepada kita apa itu sebenarnya budaya positif secara konkret ya. Jadi tidak hanya sifatnya abstrak, tetapi bagaimana penerapannya langsung di dalam kelas, apalagi ini kelas yang kelas kecil, anak-anak yang masih usia berapa ya? 7 tahun. 7 tahun ya. Jadi betul-betul itu real kita terapkan di anak usia segitu, karena dari katanya saja, dari terminologi budaya positif dan keyakinan kelas itu dua-duanya adalah terminologi abstrak sebenarnya, yang kalau kan kita tadi tidak mendengar pemaparan dari Bu Siti, kita mungkin nggak ada bayangan bagaimana cara menerapkan dua konsep abstrak itu kepada anak umur 7 tahun. Tapi sekarang kita sudah tahu step by stepnya kira-kira seperti apa, dan saya rasa ini tidak terlalu sulit untuk bisa kita adaptasi ke kelas kita masing-masing atau ke anak-anak yang kita kelola di dalam manajemen kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami buka untuk sesi pertama, mungkin 2 penanya saja dulu ya Bu Siti. Monggo apabila ada tanggapan terlebih dahulu mungkin sebelum bertanya, kemudian nanti bisa disusul dengan pertanyaan yang mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh Bu Siti dan memberikan pencerahan untuk kita semua. Monggo. Ya, dengan Ibu siapa Bu? Putri Wahyuni. Dengan Putri Wahyuni, monggo untuk tindak ke depan. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Sedikit bertanya ya Ibu Siti. Tadi dikatakan ada 5 posisi kontrol ya, yang mungkin bisa ditayangkan Ibu. Nah, 5 posisi kontrol tadi yang paling ideal itu adalah kita sebagai manajer ya, sebagai manajer. Setelah pemaparan dari Bu Siti ini tadi, saya semakin tersadar ternyata apa yang saya lakukan di dalam kelas itu terkadang belum sampai di posisi manajer.
Ya, contoh simpel, biasanya kalau anak melakukan kesalahan, pasti kita akan menyertai dengan sebuah konsekuensinya. Betul Ibu? Apakah pernah seperti itu juga? Sama. Contoh simpel konsekuensi yang pernah saya lakukan, ya karena saya pernah mengajar di kelas 6, kelas yang cukup besar, 41 anak pernah saya ajar. Itu ada anak yang memang dia troublemaker sekali, di dalam kelas tidak bisa anteng, dan memang luar biasa sekali. Saking gedeknya, saya suruh, udah kamu sana di perpus belajar dulu. Ternyata anak ini malah main. Dan pernah saya lakukan, udah kalau seperti itu, sini duduk sama Bu Guru di sampingnya Bu Guru, karena kamu sudah tidak tertib di dalam kelas. Nah, ternyata setelah dari pemaparan Bu Siti ini tadi, ternyata apa yang saya lakukan ini adalah sebuah hukuman. Dan seperti yang dikatakan Bu Siti tadi, bahwa hukuman itu tidak akan membuat anak ini jerah. Yang diminta adalah harapannya Ibu Siti ya, adalah kita ada di posisi manajer. Nah, pertanyaannya Bu Siti, seandainya saya, karena di kelas saya itu ada anak yang istimewa, tidak masuk, dan saya sendiri sudah mencoba berbagai macam cara, mulai dari penghargaan ya tidak bisa, mulai berbicara dari hati ke hati kok ternyata tidak sampai ke hati, datang ke rumah juga sudah. Nah, kalau dilihat dari posisi manajer, mungkin apakah bisa saya menerapkan supaya anak ini mempunyai kesadaran diri, ya, kesadaran diri bahwa oh ya saya salah, saya harus berubah. Nah, jadi mungkin Bu Siti bisa memberikan 1 atau 2 kalimat motivasi yang bisa saya terapkan ke anak saya yang misalnya luar biasa Bu Siti. Jadi kalau untuk posisi manajer, saya sudah mencoba menerapkan tapi belum maksimal ya Bu Siti, karena kemarin ada yang melanggar tapi masih ya sudah konsekuensinya kamu membersihkan kelas ya setelah pulang sekolah. Nah, tadi Bu Siti mengatakan tidak boleh ada hukuman. Nah, maksud saya, lah ternyata posisi saya tadi belum benar. Jadi pertanyaannya mungkin kata-kata motivasi yang bisa mengena, yang istilahnya motivasi intrinsik ya Bu Siti. Itu saja. Monggo Bu Siti. Terima kasih Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu Tri untuk pertanyaan dan juga sharing yang sangat luar biasa ya. Kita tambah untuk 1 penanya lagi mungkin ya Bu Siti. Nanti setelah kita tampung 2 penanya akan dijawab oleh Bu Siti. Monggo untuk pertanyaan kedua atau tanggapan kedua Bapak Ibu. Ya, dengan Bu Rini ya. Monggo Bu Rini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bu Siti, saya tertarik sekali dengan budaya positif yang keyakinan kelas Bu Siti. Bu Siti kan pengajar kelas 1 ya. Tentu saja beraneka ragam muridnya, terutama kalau bagian membaca, ada yang belum bisa baca, ada yang belum bisa menulis juga ya. Nah, kayak gitu. Terus Bu Siti bagaimana ya? Ada kendala tidak selama menjalankan keyakinan kelas tersebut? Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rini. Langsung saja Bu Siti monggo untuk bisa dijawab pertanyaan pertama dari Ibu Tri dan juga Ibu Rini. Ya, terima kasih Bu Okti. Waduh, pertanyaannya Bu Tri abot. Berat ya? Karena ini kan restitusi ini kan kita belajarnya baru ya Bapak Ibu sekalian. Ini sesuatu hal yang baru. Saya juga baru mencobanya kepada murid saya yang kelas 1. Kalau ini menurut pendapat saya nanti, tapi saya mohon maaf ya Bu Tri kalau saya tidak bisa memuaskan mungkin jawabannya, karena saya sendiri juga merasa masih fakir ilmu Bu Tri. Jadinya saya masih belajar. Saya mohon maaf nanti kalau belum bisa memuaskan. Intinya kalau dari yang saya pelajari di modul ini, restitusi itu adalah sebuah pilihan, bukan paksaan. Jadi restitusi itu sebuah tawaran, bukan larangan,
adalah tawaran. Ketika kita sudah menawarkan solusi, kita menawarkan kepiye to Le, bu guru ki kudu kepiye, ben kowe iki gelem sekolah. Tapi ternyata ya bocah yang enggak mau. Ya maka restitusi kita sudah berjalan Bapak Ibu, kita sudah upaya kita sudah maksimal. Kita sudah melakukan restitusi, kita sudah bicara hati ke hati. Harus gimana? Jadi sifat dari restitusi itu adalah sebuah tawaran Bapak Ibu sekalian, bukan paksaan. Kita tidak bisa memaksa anak itu untuk kembali ke sekolah kita kalau dia tidak mau. Kalau kita sudah menawarkan, kita sudah mengajak gitu. Ini sifatnya tawaran ya Bapak Ibu. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kemarin yang saya garis bawahi dalam modul itu, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika dia sudah memilih untuk berhenti sekolah, maka tugas kita ya hanya bisa mendoakan dari jauh. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu bukan hanya di sekolah, semoga kamu bisa sukses. Kita tidak boleh membenci anak itu karena itu adalah pilihannya. Mungkin jawaban saya itu sih Bu Tri, karena ya harus bagaimana lagi gitu. Mohon maaf ya Bu kalau jawabannya tidak memuaskan, karena yang saya pelajari restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kita tidak bisa memaksa kalau anak itu memang tidak ingin kembali ke sekolah, karena itu pilihannya. Yang sabar ya Putri, semangat ya Putri, semangat. Oke, baik, untuk yang pertanyaan kedua, Bu Rini terima kasih ya. Kita sesama guru kelas 1 Bu Rini menghadapi siswa yang peralihan dari TK dunia bermain kembali ke sekolah harus duduk di kelas. Nah, ini adalah suatu tantangan yang berat ya menjadi guru kelas 1. Kemarin itu sewaktu saya buat keyakinan kelas, yaitu tadi ya Bu Rini ya. Jadi tidak mungkin sekali saya langsung mengajak anak itu untuk menuliskan keyakinan kelas. Anak-anak silakan tuliskan keyakinan kelas menurut kalian yang paling baik. Tidak mungkin sekali. Jadi saya harus mengolah otak saya ini ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya supaya memberikan jembatan anak-anak itu bisa menemukan keyakinan kelas itu tadi. Saya mulai dari sebuah kelas impian. Saya mengajak anak-anak bermimpi. Nah, kira-kira kelas impian yang kalian inginkan itu seperti apa? Jadi saya mengajak dari sesuatu yang konkret dulu Bu Rini. Anak-anak saya kirim dari yang konkret, baru kemudian dari sesuatu impian itu supaya terwujud apa yang mereka lakukan, lalu kemudian kita rumuskan menjadi nilai. Jadi sesuatu yang konkret, kemudian kita jadikan tindakan jadikan nilai. Jadi mungkin itu ya tahapannya Bu Rini. Terus kemudian karena anak-anak saya di kelas 1 yang bisa baca itu mungkin cuma sekitar berapa ya, 1, 2, 3, mungkin 3 yang sudah lancar, yang 5 belum lancar. Maka saya mengambil inisiatif untuk keyakinan kelas itu. Saya tidak tempel hanya dengan tulisan saja Bu Rini, saya tempel dengan gambar. Jadi anak yang nggak bisa baca tuh gambarnya tuh, lihat tuh. Yang keyakinan nomor 1 gambarnya apa? Nah jadinya, gambarnya orang baru nyapu. Berarti saya harus menjaga kebersihan. Jadi kemarin itu juga ide dari Bu Pur juga ya. Bu Pur, terima kasih ya Bu Pur, luar biasa sekali. Kelas 1 dikasih gambar Mbak yang gede. Oh iya. Tapi itu kayaknya gambarnya kurang gede karena bikinnya buru-buru. Dan nanti mungkin akan saya perbaiki lagi biar lebih bagus. Mungkin itu Bu Rini, kemarin kendala saya itu karena anak belum bisa memikirkan sesuatu yang abstrak. Jadi saya harus mencari cara untuk menjembatani, dan juga saya menggunakan gambar-gambar supaya tertanam di dalam otak anak bahwa ini keyakinan yang harus kita lakukan bersama-sama. Mungkin itu Bu Okti, saya kembalikan waktunya. Baik Bapak Ibu, itu sesi tanya jawab kita yang pertama ya. Oh sudah. Oh iya. Oke. Jadi baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan dari Bu Siti mengenai budaya positif, dan secara spesifik yaitu tadi yang kita banyak bahas adalah mengenai keyakinan kelas dan juga penerapannya. Kita sudah melaksanakan sesi tanya jawab
kita sudah mendapatkan solusi mengenai permasalahan-permasalahan yang kita hadapi terkait dengan tema budaya positif dan keyakinan kelas ini. Dan tadi juga Bu Siti sudah memberikan kesimpulan-kesimpulannya mengenai tema ini, dan kita harapkan bersama bahwa sesi ini tidak berhenti di sini, tetapi dapat kita lanjutkan di kelas kita masing-masing dan juga dapat memberi manfaat yang besar untuk kita ke depannya. Jadi tidak hanya berhenti dalam forum diskusi kita kali ini. Untuk selanjutnya kita akan tutup untuk sesi pertemuan kita hari ini. Dari saya selaku moderator, mohon maaf jika banyak salah dan kurang dalam memberikan pengantar terhadap pemaparan Bu Siti, dan terima kasih atas semua atensi dan juga partisipasi Bapak Ibu semua serta pemaparan Bu Siti. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang baik selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya sekian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.